kali kita menginjakan kaki di Aceh, Tamiang, Langsa, itu memang ternyata kondisinya kalau dari sudut pandang aku dan mata orang awamnya itu masih jauh sekali dari kata membaik, masih jauh sekali dari kata banyak bantuan. Karena nyatanya setelah kita menginjakan kaki di sana memang ternyata masih minim bantuan, bahkan di pelosok pun yang kita lihat ya bukan berdasarkan pengakuan dari warga, tapi yang kita lihat memang minim bantuan. Bisa dibilang juga air bersih masih kurang, listrik nggak ada. Aku menyadari dan aku merasakan begitu sampai sana. Aku minim listrik dan minim wifi, apa itu namanya, sinyal ya, wifi sinyal itu nggak ada selama di Aceh. Jadi kalau mau dapat sinyal ya harus keluar Aceh dulu, karena kita dapat sinyal juga waktu kita di Medan. Adapun di Aceh itu sinyalnya ya nemplok gitu, kayak semenit ada ntar hilang, atau tunggu berapa jam lagi ntar ada. Jadi kita memang sulit untuk mengabari keluarga satu sama lain. Jadi memang di Aceh itu menurut kita lihat dari mata kita telanjang ini memang sangat amat masih minim bantuan. Masih lumpur di mana-mana, tumpukan kayu. Bahkan aku sendiri kejeblos ke dalam tumpukan kayu itu, yang kalau misalnya teman-teman volunteer yang lain telat bantu itu aku bisa salam deh kayaknya. Kalau yang kita lihat tempat yang aku datangi itu kan bagian dari Aceh Tamiang, bagian Sekumur. Itu memang sangat amat aksesnya susah karena aku aja harus pakai getek perahu yang kecil banget itu, dan itu memang sangat sedikit jumlah perahunya, perahu kecilnya, dan bisa dibilang tidak semua orang bisa ke sana. Lokasi ke sana juga ekstrim menurut aku, jadi memang amat sulit sekali akses ke sana. Jadi kalau dibilang memang susah ya susah, bantuan juga air bersih hampir jarang, hampir nggak ada sama sekali, dan lain-lain itu memang masih kurang. Dari Tamiang ke Sekumur kita butuh 3 jam lebih untuk melewati sungai yang banyak banget buayanya. Kalau teman-teman lihat secara langsung, sedih ya, ini bisa mau nangis, sedih banget. Saya merasakan banget. Sebenarnya kalau dibilang nangisin warga ya itu bisa ditahan ya. Aku nangisin diri aku sendiri, teman-teman. Aku menangisin diri aku yang kenapa kita bisa diarahkan ke sana, kenapa hati aku tergerak ke sana, kenapa aku bisa berada di titik yang sesusah itu sampai melewati sungai yang banyak sekali buayanya, yang kita melewati tumpukan kayu yang sangat ekstrim lah menurut aku, dan itu menurut aku ada tantangan yang luar biasa. Nah, setiap aku charity ke tempat-tempat bencana, setiap aku mendatangi teman-teman yang terdampak itu, kalau bisa sebisa mungkin tidak pernah menjatuhkan air mata, karena aku tidak mau menambah luka mereka, mengingatkan kembali luka mereka. Tidak pernah mengingat apa yang sudah terjadi, biarkan mereka cerita sendiri, karena aku tahu betul gimana perasaannya menjadi mereka. Dan ketika aku datang ke sana pun masih banyak, bahkan hampir semua ya lukanya belum sembuh. Jadi memang aku ke sana berniat selain untuk memberikan bantuan dari yang teman-teman titipkan juga lewat dompet duafa, aku menyodorkan diriku sendiri untuk buat teman-teman semua terhibur, bisa ketawa, bisa merasakan kehangatan di peluk, bisa mencurahkan isi hati apapun itu tanpa harus aku tanya. Jadi memang aku sebisa mungkin aku memberikan kebahagiaan untuk orang-orang di sana. Wow, banyak ya teman-teman, apalagi keluarga aku banyak di Aceh. Aku nggak pernah nangis loh kalau diwawancara, cuma karena ini banyak keluarga di sana, saudara-saudara, para followers aku juga semuanya ada di sana. Bahkan aku baru turun di Sekumur, aku dicium, aku dipeluk, aku digendong, aku dipupuk, malah mereka yang pupuk aku. Kamu bisa bayangin, ada di videonya. Malah mereka yang peluk cium aku, padahal kan harusnya aku yang peluk dan cium mereka. Cuman ketika aku baru sampai di Sekumur itu, mereka peluk cium aku. Mereka sadar bahwa perjalanan ke sana itu nggak mudah, dan mereka tahu perjalanan ekstrim yang saya lalui itu memang sangat berat. Jadi mereka mengapresiasi keberadaan aku di sana, mereka peluk, mereka cium, mereka nggak pernah berhenti bilang terima kasih sama followers aku yang ikut bantu lewat dompet duafa. Dan mereka selalu bilang gini, Kak Ici setelah sampai di sini pulang hati-hati ya, karena lewat sungai 3 jam yang di bawahnya tuh banyak buaya. Bayangin teman, banyak buaya. Jadi kalau misalnya walau alam ya, kalau misalnya bisa aja Allah marah atau misalnya angin lagi nggak bagus gitu, bisa aja perahu kita kebalik, ya udah kita berenang bareng sama buaya. Itu juga
menurut aku adalah tantangan yang luar biasa. Tapi yang paling bikin sedih dari segala pergaulan adalah komentar-komentar netizen sih. Jadi mereka komentarnya sangat hangat. Satu yang paling aku terharu, ada beberapa komentar mereka bilang Moana harus bangga punya ibu kayak aku. Itu sih terharu aku. Wow.